Wa fi hadis sanah lan ing dalam iki tahun garis miring tahun ke-7 hijrah dari hijrah. Wa fi hadis sanatin lan ing dalam iki tahun garis miring tahun ke-7 dari hijrah aslama Abu Hurairah. Aslamah masuk Islam Abu Hurairah. Sopo sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa kana lan ono dzalika apa mungkono islamuhu atau aslam Abu Bakar islamuhu atau islamnya Abu Hurairah. Saya ulangi lagi. Wa kana lan ono dzalika apa mungkono islamu atau aslam Abu Hurairah bi Khaybar iku ing dalem Khaybar. Jadi sekilas ada sebuah peristiwa di tahun ke-7 dari hijrah, juga ada peristiwa masuk Islamnya sahabat Abu Hurairah. Berarti beliau sebelumnya tidak termasuk dari kategori Muslim. Jadi ketika Nabi hijrah ke Madinah dapat 7 tahun, bukan 7 tahun dari nubuwah, tapi 7 tahun dari hijrah. Beliau masuk Islam. Dan peristiwa ini juga terjadi di Khaybar. Yang kita kenal biasanya kalau baca hadis sahabat Abu Hurairah. Apa artinya? Bapaknya kucing. Nama aslinya Abdurrahman bin Auf. Karena beliau memang sangat menyayangi kucing sehingga Nabi memanggilnya dengan julukan Abu Hurairah. Makanya di pondok itu kan macam-macam panggilannya. Kalau memang hobinya dia tidur, dipanggil Abu Wisadah. Apa artinya Abu Wisadah? Bapaknya bantal. Kalau hobinya di atas kasur, dibangunin tetap tidur. Berarti Abu Sarir. Apa Sarir? Bapaknya kasur. Ayo mas bangun sampai 3 kali. Sampai dipukul sama tasbih, kurang empuk, disiram gak manjur. Oh, ini namanya Abu Sarir. Kalau memang hobinya dididik, padahal temannya ayo mbak cepat yang di luar Islami tetap matu bali, tidak peduli, nggak mau tahu. Oh, berarti apa? Kalau perempuan namanya Ummul Hammam. Apa Ummul Hammam? Ibunya mandi. Kalau yang laki-laki Abul Hammam. Atau mungkin mandinya sehari semalam sampai 30 kali. Wah, hobinya gede mandi. Bangun tidur mandi, sebelum berangkat sekolah mandi, istirahat mandi lagi, pulang sekolah mandi, dan seterusnya. Oh, itu namanya Abul Hammam. Paham ya? Wis sesuai dengan karakter atau keadaan masing-masing. Jelas ya? Kalau memang hobinya baca Al-Quran umpamanya, sehari semalam sampai khatam umpamanya, besok ini Ramadan kan khatam ya, ditulisnya ada yang sehari semalam khatam sekali umpamanya, dan seterusnya. Oh, apa panggilannya? Panggilannya ya Mushaful Quran ya. Paham ya? Jadi kalau memang hobinya di atas bantal, di atas kasur, oh berarti Abul Wisadah. Bapaknya bantal. Kalau di atas kasur namanya Abu Sarir. Kalau di kamar mandi apa namanya? Abul Hammam. Kalau di dapur, jadi bangun tidur langsung ke dapur. Ngapain? Bikin mie umpamanya. Terus habis sholat subuh ke dapur lagi ya. Ustaz izin. Ke bawah dapur lagi. Ngapain? Ya bikin teh, bikin kopi ya. Terus habis ngaji ke dapur lagi. Oh, itu namanya Abul Matbakh. Bapaknya dapur, matbakh. Ada yang perempuan. Jadi
nggak waktunya piket ke dapur terus, ngapain masak mie, ada lagi ngapain bikin bikin gorengan dan seterusnya. Sehari sampai 10 kali umpamanya. Ummul matbakh, ibunya dapur. Yes. Jadi beliau Islamnya sahabat Abi Hurairah, Abdurrahman bin Auf, pada tahun ke-7 dari Hijrah. Beliau termasuk salah satu sahabat yang mukimnya di serambi masjid, maka namanya ahli sufaha. Jadi ada beberapa sahabat yang memang mukimnya itu di serambi masjid, sehingga sering tahu Nabi ngapain. Oh iya, jadi Nabi kalau duduk posisinya seperti ini. Terus jadi tahu tentang gerak-gerik Nabi, sifat Nabi. Sehingga termasuk beliau termasuk rawi hadis yang memang paling banyak kan. Rawahu Abu Hurairah atau waruwiyah an Abi Hurairah. Diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah. Karena tahu. Contohnya di Pondok Putra umpamanya. Terus yang sering belajar itu yang sering belajar umpamanya Rosid. Terus yang akrab sama Rosid Fano. Jadi tahu langsung. Oh, ternyata Abah Rosid. Cara belajarnya seperti ini. Terus sehari semalam khatam Al-Qur'an sebanyak 30 kali umpamanya. Oh, cara duduknya. Kenapa? Karena teman akrabnya. Padahal bukan keluarganya. Itu bisa jadi. Kenapa? Karena hidup sezaman. Kalau nggak hidup sezaman, tanya kepada orang yang memang hidup sezaman. Saya dulu pernah bikin buku di 2008 di pesantren yang sudah lama. Bikin buku sehingga saya ke sana terus ke berbagai macam durian. Terus saya tulis, saya rekam. Saya tanya ke beliau sambil rekam sambil ditulis. Setelah selesai ke durian yang lain di berbagai macam tempat. Akhirnya sukses, buku itu sekali cetak langsung 3.000 mungkin langsung habis. Karena alumni yang beli. Insya Allah Ramadan besok kalau saya ngajar, saya akan ngajar buku yang saya kumpulkan, bukan ngarang loh. Karena sekarang nggak ada penulis, nggak ada pengarang. Sekarang itu cuma ngumpulkannya. Cuman dilengkapi dengan nama kitab, halaman. Kalau saya punya kitabnya, saya lengkapi dengan cetakan, nama cetakan. Nah, jadi besok Ramadan kalau saya ngaji, insya Allah ngaji kitab itu namanya Salasuna Mas'alah Fima Yata'allaqu Bit-Tahar wa Najasah. 30 masalah yang berkaitan dengan bersuci dan masalah najis. Nah, saya kumpulkan, bukan pengarang. Sekarang nggak ada pengarangnya, zuhudnya nggak ada, wirainya nggak ada, apalagi kealimannya, kan? Cuma mengumpulkan pendapat ulama. Itu kalau besok saya ngajar Ramadan. Sekarang masih proses minta sambutan ke teman saya. Sekarang ada di Kalimantan. Dulu alim orangnya, hafal beberapa kitab, ahli basul masail, Habib. Habib. Sekarang proses minta kalimatut takrif, kata sambutan, nanti dicetak. Di Ramadan ngaji itu. Kalau saya ngajar, paham ya proses. Kalau ini sukses, nanti setelah Lebaran terbit yang berbentuk bahasa Indonesia. Ini murni Arabnya. Kalau setelah Lebaran nanti saya cetak yang versi bahasa Indonesia. Beli silahkan, nggak beli ya silahkan. Karena memang untuk tidak ada niatan untuk bisnis, ngapainnya. Tapi kalau di kitab rojian, terus semata-mata bisa menjadi amal ya kan. Kalau ulama kan seperti itu. Imam Nawawi, Imam Suyuti sudah meninggal sudah ratusan tahun, tapi beliau tetap dikenang gara-gara kitabnya Fathul Qorib. Nah itu kan orang mana? Orang Gaza Palestina. Ya sampai sekarang kitabnya dipelajari di beberapa pesantren dunia. Fathul Qorib.